Kalau kita sudah berbuat salah, terus kita berkumpul dengan orang-orang yang salah, ya kita lepas, lost control. Nggak ada check and balance-nya Nggak ada seperti sama itu. sekali. Jadi seumpama malam itu gelap ya gelap sekali, peteng dedet. Nggak ada nurun ala nurin, nggak ada cahaya sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan yang sangat mulia ini kembali bersama kami melanjutkan apa yang kita bicarakan kemarin setelah kita membahas mengenai tentang murtad bersama Bapak Muhammad Ikhwan. Kita hari ini akan membahas tentang taubat. Karena apa? Syarat ataupun ketentuan setelah kita keluar ataupun batal keislaman kita, yaitu dengan cara bertaubat secara nasuha, taubatan nasuha. Nah, sebelumnya nanti akan dijelaskan secara terperinci, secara jelas tentang taubat. Monggo langsung saja kepada Bapak Muhammad Ikhwan. Sebelumnya bisa dijelaskan taubat itu definisinya seperti apa taubat? Ma huwa taubat? Bismillahirrahmanirrahim. Taubatan nasuha itu ialah taubat yang disertai dengan hati, sungguh-sungguh, taubat yang murni. Kalau orang Jawa itu memang betul-betul kapok, bukan sekedar kapok lombok. Kalau kapok lombok kan habis mangan bakso, pedes sekali, wis kapok aku. Tapi setelah itu besok lagi pengen nambah lagi, malah pengen sambelnya malah dipedesin. Nah, itu kapok lombok. Berarti artinya taubat itu bisa diartikan kapok sing secara benar-benar. Nah, kalau orang Jawa kapok encit, kapok encit. Nah, itu memang betul-betul sudah tobat, sudah diniati tobat, tidak akan melakukan lagi. Sedangkan tobat itu ada beberapa syarat. Nah, dari kitab Tauhid Islam Taufik yang kemarin kan yang dijelaskan apabila kita sudah keluar dari agama Islam, ya murtad, otomatis kita murtad. Ya gitu, itu kalau kita Islam itu wajib taubatan nasuha, melakukan taubatan nasuha. Dalam kitab Islam Taufik halaman 25 itu dijelaskan yasifu alaman waqa'at minhu ridatun al-audu fauron ilal islami, yaitu wajib kepada orang yang sudah jatuh ke hal-hal yang menyebabkan murtad, itu wajib untuk segera kembali ke agama Islam. Nah, dengan binutkin, dengan ucapan bisahadata ini, dengan mengucapkan syahadat dua, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diniati dengan setulus hati. Memang betul-betul niat taubat ingin masuk Islam lagi. Berarti segera mungkin ya? Segera mungkin. Ketika kita merasa sudah keluar, atau mungkin kemarin juga jenengan sedikit sampaikan ketika mau beleh pitik, mau sholat, itu rata-rata orang-orang tua dahulu itu biasa sadurunge beleh pitik itu maca syahadat. Biasanya sebelum, artinya apa? Untuk mengupdate, untuk selalu memperbarui seperti itu gitu. Iya, betul. Terus karena apa? Kalau kita tidak segera taubat, nanti hal-hal yang diwajibkan dalam Islam seperti sholat fardu, terus puasa atau yang lain-lain itu kita ketinggalan. Ibadah-ibadah mahdoh itu ya. Nah, kalau kita sudah masuk di dalam keterangan terakhir itu kita harus mengqadha. Nah, terus wal ikla'u ama waqa'at bi ridatun, dan kita harus mencopot sesuatu yang menyebabkan murtad itu. Contohnya kita murtad secara akidah, kita
was-was, ragu-ragu dengan terwujudnya Allah atau Nabi Allah atau malaikat Allah atau Rasul-Rasulullah, yaitu kita harus secepatnya. Nah, kita itu hal-hal yang seperti itu harus kita lepas, atau kita berbuat dengan murtad karena perbuatan. Mungkin kemarin saya jelaskan berbuat mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, yaitu kita harus segera melepas hal-hal yang seperti itu. Atau mungkin kita murtad karena ucapan, mungkin kita mengkafir-kafirkan sesama orang muslim. Nah, hal-hal yang itu mari terus segera mungkin kita copot, kita lepas dari hal yang itu. Artinya copot itu bisa diartikan ketika kita bersalah ataupun mengafirkan orang lain, atau mungkin bisa dibikinkan minta maaf atau bisa seperti itu ya. Iya. Oh, nggih. Nah, artinya seperti itu. Wajibu alaihi nadmu, dan wajib kita itu getun itu menyesal dengan sepenuh hati. Nah, alama saudara minhu wal azamu ala yauda limisli. Jadi kita getun dan niat tidak akan mengulangi lagi. Ya, itulah definisi ikla'u amma waqa'at, yang enggak kapok lambuk tadi. Melepas hal-hal yang sudah pernah kita lakukan, menyesali dengan setulus hati dan tidak akan mengulangi lagi, kapok encit. Terus ini dijelaskan lagi wa qada'u ma fatahu, dan kita mengkodok hal-hal yang sudah kita lewatkan waktu kita murtad tuh. Jadi kalau kita murtad 10 hari, berarti selama 10 hari itu yang wajib seperti sholat 5 waktu, atau mungkin pas itu puasa bulan Ramadan, yaitu wajib kita qadha. Min wajibati syar'i, dari hal-hal yang diwajibkan secara syara. Karena apa? Karena tobat itu suatu syarat kita mencari ridha Allah. Karena dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 222 itu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Allah itu lebih mencintai orang yang bertaubat, orang yang berdosa tapi bertaubat, daripada orang yang ahli zikir tapi merasa dirinya sombong. Nah, disitulah perlunya kita tafakur, kita merenungkan diri, apakah kita ini sudah benar atau belum. Terus apakah kita selama ini melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Islam atau tidak. Nah, itu perlu. Kalau kita sudah mengetahui ternyata selama ini ada yang salah, ya itulah kita wajib segera mungkin kembali bisa data ini dan ikla'u amma waqa'at. Jadi ini wajib mengucapkan syahadat 2 dan melepas hal-hal yang pernah kita lakukan selama ini. Yaitu kalau kita menyadari secara sadar kalau kita benar-benar murtad, artinya kita tahu. Nah, permasalahannya konteks di sini kalau kita tidak menyadari, seperti yang kemarin kita itu sering terkadang itu ketika berucap, ketika bercanda atau berapa itu terkadang kan secara tidak sengaja keluar. Iya. Nah, seperti itu untuk menyikapi seperti itu gimana? Nah, itulah keuntungannya orang yang mau mengaji, orang yang mau berdampingan dengan ulama, orang yang mau berbenah diri kepada orang-orang baik, duduk bersama kepada kawan-kawan yang baik. Nah, itulah akhirnya hal-hal yang ternyata salah itu bisa diingatkan oleh orang-orang di samping kita itu. Kalau kita
sudah berbuat salah, terus kita berkumpul dengan orang-orang yang salah, ya kita lepas, lost control. Nggak ada check and balance-nya Nggak ada sama itu. sekali. Jadi seumpama malam itu gelap ya gelap sekali. Peteng dedet. Nggak ada nurun ala nuren, nggak ada cahaya sama sekali. Itulah apa itu bahayanya kita kalau kita itu berkumpul, kita sudah banyak kekurangan, agama kita kurang, akidah kita kurang, terus kita itu kumpul dengan orang-orang yang gelap lagi. Jadinya sudah gelap, kumpul dengan yang gelap, jadinya peteng dedet. Berarti walaupun namanya juga kehidupan, semestinya kita juga harus ada check and balance-nya. Ya kita gumbuli ini, ya gumbuli itu. Artinya apa? Kehidupan itu biar selaras, biar terus berjalan, tidak ada pomanu gak ngeslong tadi seperti yang jenengan pikiran. Wayai ngaji yo ngaji, wayai sosial, wayai oke lah kita ikuti apa yang ibarat sebuah pepatah itu kita ikut aja alurnya ataupun air mengalir, tapi jangan sampai hanyut seperti itu. Ya maklum lah kita ini hidup di zaman modern, kita tidak akan pernah lepas dari hal-hal yang berbau modern. Suatu contoh HP, tontonan-tontonan yang pokoknya yang vulgar, itu kita tidak bisa lepas. Suatu contoh kalau di kitab tasawuf kan kita melihat apa itu sesuatu yang vulgar kan itu tidak boleh. Tapi kalau kita punya kepentingan di kota, ya kan, terus di kota itu sudah otomatis paha-paha ayam yang nampak itu. maaf. Nah, itu masa kita mau gini terus kan ya nggak bisa toh. Nah itu kan ya itu malah alhamdulillah kita harus menata hati. Ya itu rezeki sebetulnya menurut kita. Oke, berarti bisa disimpulkan artinya taubatan nasuha itu tobat yang secara bersungguh-sungguh, berniat secara tulus hati, tidak akan mengulangi lagi, dan seperti yang Pak Evan jelaskan lagi, tentu kita harus sesering mungkin belajar, sesering mungkin berkumpul dengan orang-orang yang alim, sesering mungkin berteman ataupun berkumpul satu majelis bersama orang-orang yang soleh untuk selalu mengingatkan kita seperti itu. Ya betul. Mungkin sebelum berakhir ada pesan khusus. Nah itu gini, kita itu nggak boleh putus asa. Ya memang al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa, ya kan. Tapi Allah itu rahmat Allah, rahman Allah, belas asih Allah itu lebih besar didahulukan daripada ghadabnya, daripada kemarahannya. Allah itu selalu merangkul kita. Artinya saya bisa menyimpulkan, saya sendiri bisa menangkap, walaupun sebesar apapun kesalahan kita, tetaplah kita harus ayolah kita tetap masih ibarat apa ya? Ibarat perahu yang goncang. Itu masih besar lautannya. Gede-gede nih perahu loh. Allah itu Maha Rahman, nah, Maha seperti Rahim. Itu, nah, itu Allah itu kalau masih bisa dirangkul, masih dibelas kasih, ya dibelas kasih. Tapi kalau sudah tidak bisa diatur sama sekali, ya itulah akhirnya azab Allah itu sangat pedih. Mudah-mudahan kita semuanya benar-benar mendapat pengampunan dari Allah, benar-benar bisa menjadi umat dari Nabi Muhammad SAW dan kelak bersamanya akan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi atau bagaimana? Mungkin itu yang bisa disampaikan. Nanti next berikutnya mudah-mudahan sedikit apa yang kita bahas hari ini tentang taubatan nasuha bisa memberikan motivasi tersendiri, bisa memberikan gambaran tersendiri apa yang harus kita lakukan ke depan, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia itu agar apa? Senantiasa perjalanan hidup kita biar terdapat di jalurnya. Nah, kita
ataupun tadi juga diingatkan sesering mungkin untuk beristighfar, sesering mungkin untuk bersyahadat. Nah, itu agar apa? Mengupdate. Siapa tahu kita tidak sengaja bisa keluar terucap dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Tanpa terasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiron, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.